Saya Christian Gereja, Anda menyaksikan Obrolan Malam. Tamu Obrolan Malam edisi kali ini sangat spesial bagi saya pribadi, mungkin bagi banyak wartawan-wartawan di Indonesia. Karena ini saya nggak tahu mau nyebut atribusinya yang mana, tapi dua-duanya senior. Wartawan senior, politisi senior. Saya perkenalkan, kalau kita mengenalnya Opung Pandanababan, tapi ternyata punya nama panjang, bisa dikoreksi, Pandapotan Maruli Asinababan. Ya. Pandanababan. Jadi wartawan sudah dari mulai 69 sampai sekarang dong. Tapi juga menjadi satu sisi juga aktif sekali di politik, partai, ya. Di partai, di PDIP ya. Sekarang banyak sekali yang terbuka di buku yang saya baca, ini 1000 halaman semua, Opung. Semua pasti bertanya-tanya, wah ini gimana ceritanya? Saya sendiri bertanya-tanya, Opung, gimana ceritanya bisa ingat sangat detail semua hal yang dimasukkan ke dalam buku yang ditulis 2021, berarti waktu itu pandemi. Usianya sudah 71 tahun, 77 tahun waktu itu. Sekarang Opung 79. Kok bisa ingat semuanya? Saya punya kebiasaan itu dari dulu ini bawa block note. Semua ada isinya. Jadi satu lemari, dan saya diuntungkan waktu COVID saya konsentrasi di rumah 1,5 tahun, bongkar lemari aja. Terus ternyata jadi, semua peristiwa itu saya catat. Tanggal berapa, dengan Jokowi kapan, dengan SBY, dengan catat semua. Dengan jadi, beberapa presiden. Iya, tinggal buka aja. Jadi detail. Sampai ke perasaan-perasaan juga. Itu improvisasi lah. Itu. Improvisasi. Saya baca pas bagian jadi ketua pansus untuk tragedi Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 ketika itu katanya seorang Pandanababan bangga betul karena memanggil Panglima TNI ketika itu Pak Wiranto dan juga Prabowo Subianto Pangkostrat ketika itu dengan nama saudara ya. Katanya bangga sekali. Jadi semula waktu pemanggilan Prabowo, dia telepon saya dari luar negeri, Pak Panda bisa ditunda nggak? Saya baru datang minggu depan, gini. Oke, saya bilang, iyalah kita tunggu. Nah Wiranto hari ini headline Kompas halaman 1, karena saya bicara di Trisakti, di seminar Trisakti, judulnya Pandanababan, Wiranto bertanggung jawab atas peristiwa Semanggi 1. Jadi waktu Wiranto saya tanya namanya, jabatannya, apanya, kemudian sebelum masuk dia bilang pimpinan ya, sidang yang saya hormati sebenarnya tidak perlu diteruskan lagi ini. Karena saya sudah divonis dengan statement Ketua Pansul, saya orang yang bertanggung jawab, saya yang bertanggung jawab. Aku bilang, Jenderal Wiranto, bahasa Indonesia yang terbaik di Republik ini bertanggung jawab. Bukan berarti bersalah. Itu menunjukkan kesatria, tanggung jawab. Wah, itu indah sekali. Jadi saya kecewa salah pengertian. Ya, gimana? Sidang kita teruskan? Udah gitu. Ada teruslah sidang itu. Itu waktu Wiranto. Opung, kalau saya baca dari buku ini, banyak sekali tokoh-tokoh yang dipersepsikan oleh publik mungkin tidak saling atau berada dalam posisi yang diametral, tidak saling akur, atau menjadi lawan, itu dari kacamata publik. Tapi menjadi teman dan sahabat Pandanababan. Ya. Jadi ada beberapa tokoh yang kita persepsikan ini berdatangan dengan ini, tapi ternyata dua-duanya teman seorang Pandanababan. Jadi untuk konteks politik saat ini, saya mau tanya ke Opung mengenai banyak hal yang hanya bisa kami lihat dari jauh. Kami tidak punya, atau semua publik, atau tidak semua publik punya kesempatan untuk berada dekat. Saya tanya soal Pak Jokowi. Pak Jokowi, karena kalau saya baca buku dari Opung bahkan melabeli diri sendiri sebagai informan Pak Jokowi. Artinya seorang Pandanababan itu sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Yang hari-hari ini Opung juga tentu menangkap itu. Ada yang menangkap bahwa bahkan berani memberi judul bahwa seorang Jokowi berada antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dari kacamata Pandanababan yang sangat dekat dan menjadi informan dari Jokowi, itu benar atau tidak?
Aku bukan informannya, enak aja. Dijudulin di situ di bukunya, informan Jokowi. Banyak yang di-reshuffle gara-gara Pak Nana Baban nih kayaknya. Aduh. Terus, jadi menjawab pertanyaanmu, Ya. apa tadi, bagaimana? Benarkah Presiden Jokowi saat ini berada antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Bukan benarkah, gitu loh. Itu totally sama sekali tidak. Karena Jokowi itu punya karakter, tidak mungkin dia mengkhianati dirinya, mengkhianati partainya, mengkhianati kepercayaan yang penuh diberikan kepadanya. Gitu loh. Dia sudah menikmati kepercayaan yang begitu penuh dari partai, waktu membackup dia, mendukung dia 2 kali jadi wali kota, sekali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden. Perjalanan panjang itu, gitu loh. Bahwa dia baik kepada Prabowo, ya. Bahwa dia hampir tiap hari ketemu dengan Prabowo atau bersama Prabowo, ya. Kalau aku bandingkan pengalaman saya di awal-awal pemerintahan dari Jokowi, hampir seperti hubungannya dia dengan Prabowo ini dengan saya. ini 2014 ya? Iya, hampir seperti ini. Tiap hari ketemu apa, dipanggil ajudan si Haris namanya. Haris, ini Pak Panda kalau mau ketemu saya jangan lebih dari 3 hari janjinya ya. Atur, ajudan khusus itu. Satu ketiga, Pramono Anum, sekretaris kabinet, dia bilang ke saya, Bang, jangan terlalu sering lah ketemu presiden lama-lama. Kenapa? Sidang kabinet tertunda loh gara-gara abang. Gitu loh. Jadi kalau kuliah intensitas Jokowi dengan Prabowo sekarang, sama dengan yang aku alami. Gitu loh. Tapi apakah itu ditafsirkan? Cuma karena pas lagi menjelang pemilu segala macam ditafsirkan. Tapi kalau secara manusiawi dan apa, biasa-biasa aja. Memang itu gaya dia. Dan kebetulan Prabowo itu pembantunya. Banyak orang lupa. Dia pembantunya, bukan koleganya. Dia atasannya, dia pimpinannya. Gitu loh. Jadi tidak ada yang spesial gitu loh. Saya melihat di situ. Opung dari selain tadi dari ikatan sejarah dan Pak Jokowi mengakar sekali dengan PDIP ya, dari awal karir politiknya itu bersama-sama dengan PDIP. Apalagi yang bisa meyakinkan publik yang masih bertanya-tanya soal keberpihakan Pak Jokowi atau siapa sosok sebenarnya pilihan Pak Jokowi untuk menjadi penerusnya? Belum bisa kita bahasa itu tidak pas kalau istilahnya berpihak. Dia sudah jelas totally PDI Perjuangan, kader, kalau istilah Ibu Megawati, dialah kader PDI Perjuangan yang terbaik saat ini. Siapa namanya? Joko Widodo. Oke. Nah kemudian juga dia pernah juga jadi pengurus seperti saya. Waktu saya ketua DPD PDI Sumatera Utara, dia wakil ketua DPD Jawa Tengah. Pernah juga dia di struktur. Gitu loh. Sangat tidak masuk di akal sehat atau di akal ini kemudian dibilang berpihak. Karena apa? Karena saya tahu karakter dia, saya tahu loyalitasnya, saya ikut terlibat dengan dia dalam banyak hal, gitu loh. Dia punya kepribadian yang ini, yang betul-betul elegan, gitu loh. Jadi nggak mungkin dia ke Ganjar, kemudian ke Prabowo. Istilah saat ini ada main 2 kaki dan lain-lain itu. Ya orang yang nggak ngerti lah itu. Kasihan aku kadang-kadang analisa itu berdua kaki lah. Ada lagi yang konyol Ganjar dirampas Ibu Mega sehingga Jokowi kecewa. Dia berpaling ke Prabowo. Astagfirullah. Kalau ada pengurus kecamatan di PAC namanya di partai, cerita ini pasti ketawa-ketawa.
Karena? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya tidak mungkin lah. Orang Megawati ketua umum, siapa orang PDI, si Jokowi, kader PDI, Ganjar PDI. Di mana logikanya? Kalau itu pertanyaan dari Opung, kenapa, bagaimana logikanya? Tetapi Opung melihat kenapa saat ini di ruang publik kita maupun ruang publik digital maupun ruang publik nyata ada narasi itu, Opung. Faktanya. Di situ jagonya Jokowi. Adegan itu, ya kan, banyak orang tersesat gitu loh. Tersesat. Dalam artinya salah ambil kesimpulan. Jadi begini ya. Di seluruh partai di Republik ini yang begitu masuk ke konsentrasi daripada calon presiden, yang paling, bukan mau nyombong, yang paling demokratis itu PDI Perjuangan. Lainnya Gerindra, Prabowo, Golkar, Airlangga, PKB, Muhaimin. Kita Mega lepas, ada 2 orang, namanya Ganjar dan Puan Maharani. Dibiarin itu berkompetisi. Hebat itu Mega, dibiarin. Ya kan? Ada yang yang terlampau overacting, bikin dewan kolonel ditegur, dimarahi. Ada yang diinikan, seperti si Rudi dipanggil dari Solo, terlampau ini. Betul-betul Mega menjaga apa yang terjadi di internal partai yang sangat begitu demokratis, dibiarkan. Sampai tiba pada waktunya, kemudian diputuskan oleh Mega setelah dia mendengar apa pendapat daripada kader yang terbanyak, yang punya pengalaman 5 kali menang, namanya Jokowi. Diputuskan mereka berdua lah, Ganjar. Gitu loh. Jadi bahwa ada narasi atau ada yang kemudian punya pandangan, tadi Opung bilang, tersesat? Tersesat pandangannya. Iya tersesat lah. Kok sepertinya Ganjar direbut oleh Mega. Tersinggung lah Jokowi. Waduh, kasihan aku yang ngambil kesimpulan ini gitu loh. Orang Ganjar sendiri kader PDI Perjuangan, Jokowi sendiri kader Perjuangan. Terus di mana jalannya? Gitu. Sebenarnya Opung sebagai bagian dari PDIP, orang yang dekat dengan Bu Mega, bahkan Opung menceritakan ya perjalanan bahwa Opung bersama-sama dengan seorang Megawati Soekarno Putri memulai karirnya, mendorong seorang Megawati Soekarno Putri untuk terjun ke politik. Kemudian sejarah atau perjalanan waktu kemudian membawa Opung menjadi orang yang sangat dekat, meskipun Opung menolak, tapi itu dituliskan di buku bahwa Opung adalah informan Presiden Jokowi dalam tanda petik. Bagaimana Opung menggambarkan sebenarnya hubungan Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri saat ini? Sangat baik, sangat kompak, sangat itu komunikatif, itu yang saya tahu ya. Dan kemudian juga terus terang aja kalau Jokowi mengatakan ke saya, Ibu Mega itu udah seperti orang ibunya. Kapan katanya? Udah lama, di hubungan itu. Bahkan banyak orang tidak tahu, begitu menjaga itu, menurut cerita Pak Jokowi ke saya, Sekretaris Kabinet Pramono Anum, di samping Sekretaris Kabinet, dia mendapat tugas khusus menjaga hubungan Jokowi dengan partai, menjaga hubungan Jokowi dengan Mega. Itu tugas tambahan dari Pramono. Gitu loh. Itu. Dan kulihat dilaksanakan dengan bagus itu oleh siapa? Oleh Pramono. Jadi di ruang mana saya mau apakan gitu loh. Ya kan? Kalaupun ada kritikal ataupun ada sesuatu hal yang miss atau bagaimana, gimana kau Pram? Gitu. Di mana kau? Kau kan dapat tugas jaga. Gitu loh misalnya. Jadi ini untuk memastikan bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega itu dalam kondisi yang baik? Sangat baik. Sangat baik gitu loh. Karena gimana ya, ini ambil salah satu contoh lah. Artinya banyak hal yang bukan tidak diskusi panjang ini. Maju anaknya nih, Gibran sama si Bobi. Kemudian menjadi dapat license di backup oleh PDI Perjuangan. Itu kan diskusi panjang dia dengan Ibu Mega gitu loh.
Artinya banyak indikator-indikator yang kemudian menggambarkan sedemikian hubungan mereka itu cukup intens gitu loh. Jadi kalau ditanya ke Opung, siapa atau ada yang masih meragukan Pak Ganjar itu sama-sama dari PDIP, dan PDIP sudah mencalonkan atau mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden PDIP. Ketika ada yang masih meragukan totalitas seorang Jokowi mendukung Ganjar Pranowo yang notabene adalah baca pres dari partai yang membesarkannya, jawaban Opung? Kalau ada yang masih ragu. Jangan, untuk apa ragu? Jangan ragu. Kalau ragu berarti tersesat gitu loh. Itu aja. Karena informasi yang saya sampaikan itu tidak ada ilusi, tidak ada ngarang-ngarang, tidak ada bohong, tidak ada dibuat-buat. Itu faktanya. Gitu loh. Adakah narasi dari Presiden Jokowi sendiri sebagai dalam konteksnya, dalam kapasitasnya sebagai kader PDIP, kader terbaik PDIP saat ini, yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan pencapaiannya saat ini? Ada nggak momen itu? Setidaknya pada Opung? Ada dong. Kapan? Waktu di Rakernas yang terakhir itu, Jokowi di rapat internal ngomong itu, mempertegas itu. Katanya? Gitu. Iya, bahwa Ganjar yang betul-betul diberikan kepercayaan, supaya Ganjar juga melakukan hal-hal yang artinya diminta atau diperjuangkan oleh partai. Gitu loh. Di situ sangat bukan main tuh. Itu yang kemudian habis cerita yang kemudian waktu kelihatan itu di TV bagaimana Jokowi megang tangan ibu turun tangga segala macam itu. Itu kan sudah jawaban yang paling terhadap berbagai macam isu. Gitu loh. Ya kan? Begitu sebenarnya mereka kedekatan itu kan begitu kedekatan. Mesra. Iya. Itu kan di momen ini ya Pak Jokowi juga menjelaskan bahwa sosok yang menurutnya punya nyali itu adalah, sebelum ini sudah ada diskusi dong, tidak usah mesti di momen ini kan yang sangat private, sangat strategis, udah ada dong diskusi antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Iya dong, udah ada. Intensitas mereka berdua kan bukan main gitu loh. Jadi kalau ada yang mempersepsikan ada kerenggangan hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega? Tidak ada itu sama sekali. Saya rasa orang yang paling risau di Republik ini saya dong kalau ada kerenggangan itu. Enggak lah. Malah kita cemburu. Terlalu dekat mereka dua. Malah cemburu seorang Pandang Ababan karena Presiden Jokowi dan Bu Mega sangat dekat. Opung, kita ngobrol lagi soal banyak hal terkait dengan pengalaman Opung, dan Opung tidak hanya menjadi bagian pencatat sejarah sebagaimana wartawan pada umumnya, tapi Opung juga menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Orang yang mempersepsikan terjadi kerenggangan hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega itu sesat. Itu sesat yang disengaja atau tidak disengaja untuk kepentingan tertentu menurut Opung? Dua-dua. Kenapa dua-duanya? Ada yang memang karena kurang pengertian, pemahaman, tidak mendapat informasi. Ada memang beritikat menyesatkan. Biar publik bingung. Biar kredibilitasnya siapa turun, jatuh, Ganjar. Biar ininya lebih Prabowo gitu loh. Tetapi kalau orang yang memahami siapa Jokowi dan kemudian juga memahami bagaimana partai PDI Perjuangan dengan soliditasnya, ya itu akan bisa menepis isu itu, ya. Sebab begini ya, PDI Perjuangan ini yang saya ikut mendirikan, ya. Saya juga tahun 93 ketua tim suksesnya Megawati dalam kongres luar biasa di Sukolilo. Saya pimpinannya waktu itu, memperjuangkan Megawati jadi ketua umum. Saya tahu betul degup jantung daripada PDI Perjuangan, gitu loh. Dan harus diakui, ya maaf, ada beberapa coba dari partai kita mau pecah, keluar, nggak lama umurnya. Lihat dulu waktu si Arifin Panegoro, Laksamana Soekardi bikin sama Roy Bebeyanes. Lama. Tapi beda. Golkar itu anaknya banyak.
lahirlah namanya Gerindra, lahirlah namanya Nasdem, lahirlah namanya Hanura, lahirlah ini gitu. P3 juga begitu. Ada PKB, ada Partai Umat, ada partai ini. PD enggak. Jadi soliditas daripada di PDI dan kematangan kedewasaan berdemokrasi itu tinggi. Sama dengan waktu nggak ada perpecahan yang begitu gawat, begitu Puan dengan siapa? Ganjar nggak ada. Ya? Dan setelah kemudian selesai, kata Ibu Mega, semua tegak lurus, gitu. Nggak ada sempalan-sempalan. Artinya ini aku bukan berteori, ini fakta, ya. gitu loh. Opung, ada informasi bahwa, saya ingin konfirmasi ke Opung, benarkah pernah ada satu kesempatan Pak Jokowi mengatakan kepada Opung bahwa, dan menyebutkan nama Ganjar Pranowo adalah sosok yang akan meneruskannya? Pernah ada momen itu? Bukan pernah lagi, komplotan. Dalam arti? Dalam arti 2 tahun yang lalu sudah menjadi diskusi kita berdua. 2 tahun lalu itu berarti 2021. Udah diskusi kita panjang. Kita itu... Aku dengan dia, gimana ini. Dengan Pak Jokowi? Iya. Karena kulihat dia bukan lagi keinginan, obsesi dia Ganjar. Bagaimana menggambarkan itu? Artinya dia tidak melihat calon lain, gitu loh. Dia melihat, cara dia meyakinkan saya untuk Ganjar itu, kulihat di situ aku dapat kesan Ganjar yang dia ingin. Kenapa menurut Pak Jokowi sosok Ganjar Pranowo? Ya dia yang cocok, yang punya kemampuan, yang bisa meneruskan dia punya ini, ide-idenya dan sebagainya. Dan intensitas mereka berhubungan itu karena dia di Solo, siapa di Semarang. Sebenarnya saya sendiri hampir sering komunikasi intensitas mereka yang tidak tahu publik, yang tidak tahu apa media atau pers gitu loh. Jadi hubungan batin, hubungan intensitas diskusi dan sebagainya antara mereka berdua itu sudah terbina panjang gitu loh. Jadi kemudian Ganjar yang kemudian artinya dia ikut membesarkan lah, dia dalam pengambilan keputusan dia juga memberikan pendapat yang sangat terakhir dan objektif kepada Ibu Mega. Di satu pihak Mega sendiri pada waktu saya masih ingat itu prosesnya, kemudian memilih Ganjar menjadi gubernur dengan kemudian dalam keterbatasan, apalagi selama ini ada tradisi yang memimpin Jawa Tengah itu adalah pensiun Pangkostrat lah, Pangdam lah, Pangkuwilhan lah. Ini orang sipil ya? Iya, ini udah sipil. Nah, keberanian Mbak Mega mengambil keputusan Ganjar itu, dan kemudian memang dia tempatkan, ditugaskan oleh bapaknya almarhum Taufik Kimas sama Ibu Puan nge-backup. Puan yang turun ke lapangan. Ya. Puan yang menjaga gitu loh. Ini konteks waktu pilkada Jawa Tengah, gubernur, ya? Gitu loh. Jadi udah ada histori. Gitu loh. Sebenarnya bagaimana proses, saya tahu ceritanya sangat panjang, tapi mungkin Opung bisa menggambarkan kepada kami, mungkin kepada mereka yang Opung kategorikan sebagai orang yang sesat karena mempersepsikan dari permukaan, bagaimana sebenarnya pengambilan keputusan sehingga bulat PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Satu, ada beberapa pertanyaan Opung. Satu, apakah benar ketika itu, karena ada narasi juga saya ingin mengkonfirmasi, PDIP panik karena elektabilitas Ganjar Pranowo mulai menurun pasca kontroversi U20. Yang kedua adalah ada juga yang menarasikan spekulasi di publik Opung bahwa Ganjar Pranowo diminta menandatangani 10 poin yang mengikat dirinya ketika menjadi presiden. Itu benar atau tidak? Aku bisa mengatakan itu totali bohong, ilusi, dan itu bukan gaya PDI. Nggak ada itu. Teken-teken, perjanjian, nggak ada itu. Jadi di batu tulis itu tidak ada adegan nggak ada itu, dramatisasi itu. Gitu. Untuk apa mendramatisasi itu? Tanyalah orang itu yang dramatisasi. Nggak, buat orang tahu yang intern, ketawa. Wah, hebat juga ya. Karangan-karangan itu nggak ada itu, bikin perjanjian ini, teken ini, maka tersandralah gitu loh. Dan itu tidak ada terjadi di PDI Perjuangan.
Opung bisa menjamin itu, memastikan itu? 100% menjamin. Ini partai-partai yang saya ikut juga mendirikan gitu loh. Bukan partai main-main, kehadiran itu bukan sekedar anggota atau apa, ya enggak lah. Berdarah-darah sama partai ini gitu loh. Ya kan? Jadi maka kemudian kalau orang bikin mengarang satu cerita, terus lihat yang tak masuk di akal ini. Orang yang mengerti karakter Pak PD Perjuangan nggak begitu. Oke. Pertanyaan saya tadi yang pertama, Opung, bahwa waktu atau timing pendeklarasian Ganjar Pranowo itu karena PDIP panik, itu benar atau tidak? Enggak, apa yang panik. Jadi kalau saya meminjam gimana ya, Anies sudah dideklarasikan, Prabowo sudah dideklarasikan di PDI. Belum dideklarasikan aja sudah dapat berapa suara Ganjar. Gitu loh. Belum diapakan resmi. Untuk Ganjar sendiri sudah ini. Terus tadi apa pertanyaanmu tadi? Apa tadi pertanyaan yang terakhir tadi? Yang kedua, apa benar? Tadi Opung sudah jawab soal 10 poin yang beredar karena di kalangan wartawan juga begitu katanya. Ganjar Pranowo diminta untuk menandatangani 10 poin sebagai bagian dari komitmen. Dan itu bukan budayanya PD Perjuangan. Itu kalau tahu bikin komitmen begitu, itu menjadi cemoohan karena berarti tidak percaya. Harus diikat dengan gitu. Loh, kader sendiri, apa-apa sendiri. Artinya tidak pernah ada budaya-budaya begitu. Misalnya nggak usah jauh-jauh lah. Saya ditugaskan megang Sumatera Utara. Saya bikin perjanjian. Ya. Harus ini, harus itu. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Atau kemudian siapa kita usul jadi calon. Opung pernah tanya ke Bu Mega setelah itu beredar, kan Opung juga pasti mendapat informasi itu karena beredar luas. Ngapain aku tanya Mega pasti ketawain gua. Aduh, di mana aja kau pandai selama ini gitu ya. Dan itu bukan kebiasaan, bukan satu karakter daripada cara begitu. Sama itu yang tadi terpotong cerita. Prabowo ketua umum partai. Ganjar anggota partai, petugas partai. Maka derajatnya lebih rendah daripada ini. Itu kan tersesat. Karena ketua umum partai seperti Megawati juga petugas partai. Logikanya dari? Loh, memang dia petugas partai, nggak ada logikanya. Memang petugas partai. Karena setiap pengambilan keputusan partai. Dan Mega bangga itu di dalam satu forum. Saya juga sebagai ketua umum adalah petugas partai. Panda, kau ketua DPD Sumatera Utara, kau petugas partai. Cuma wilayahku lebih luas. Se-Nusantara, kau se-Sumatera Utara. Jadi cerita petugas partai itu sudah puluhan tahun sama kita. Jadi kalau orang-orang PDI tahu itu petugas partai itu udah nangkap. Tiba-tiba ada membuat petugas partai seperti petugas satpam, cleaning service gitu loh, lebih rendah daripada ini. Konyol gitu loh. Artinya ketahuan kali tidak ngerti. Ya, kemudian dibandingkan lagi. Makin tersesat gitu loh. Gitu. Ini penting untuk saya tanyakan kepada Opung karena lagi-lagi tidak semua orang punya kesempatan untuk berada dengan jarak yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi dan mengenali karakter beliau. Ada spekulasi, Opung, karena kita tidak bisa membuktikan, bahwa ada godaan-godaan untuk bisa menarik dalam tanda petik keberpihakan Pak Jokowi terhadap sosok baca pres lain selain Ganjar Pranowo dengan menawari kekuasaan kepada lingkungan keluarga Presiden Jokowi. Ada yang menyebut bahwa uji materi usia capres dan cawapres mengenai usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi saat ini adalah untuk Gibran Raka Buming Raka. Saya sempat menanya langsung kepada Mas Gibran ke Solo dan jawabannya ia tidak tertarik. Tetapi apakah Opung juga mendengar ada informasi itu atau ada versi lain mengenai itu? Aduh, ya gimana ya, kita selektif lah. Yang kayak spekulasi-spekulasi begitu bukan proporsinya untuk kita bahas itu gitu loh. Sama aja dulu ada yang Denny Indrayana itu. MK akan memutuskan tertutup. Maka itulah jadi alasan nanti menunda pemilu gitu ya. Udah terbuka di mana dia?
Tapi sempat ribut orang dibikinnya, sempat heboh dibikinnya. Dan waktu itu memang saya agak marah waktu kemudian si Budi dari Projo itu akan seperti tadi MK, maka kemudian saya akan mengusulkan Gibran jadi jadi wakil presiden gitu kan. Makin kasihan gitu, makin tersesat gitu loh. Tapi ya masuk di akal karena kekurangan pengetahuan, ya kan, kekurang wawasan. Ya. Dan dibikinlah cerita-cerita yang mengharukan gitu loh. Padahal tak kenyataannya nggak begitu. Itu aja. Pak Jokowi sendiri bagaimana pandangannya? Tentu Pak Jokowi mengikuti berbagai dinamika dan narasi-narasi yang memenuhi ruang publik kita. Pak Jokowi itu sudah settle dalam arti kata dia udah punya karakter, udah punya kepribadian yang kuat. Dia tidak mudah lagi terombang-ambing dan dia sudah teruji. Dan dia sudah pernah sekian atau dipojokin, pelangak-pelongok lah, PKI lah, ibunya PKI, apa yang paling hina itu sudah diapakan ke dia, udah ditempa dia gitu loh. Dan dia kemudian dengan senyum dan kemudian tanpa beban dia keluar dari segala fitnah, kesulitan dan apa itu. Wah, itu udah ban hitam QQ tuh. Waduh, kita sendiri perlu belajar sama dia. Iya, bukan main gitu loh. Nah, tapi di other side kita harus akui juga selama sejarah perpolitikan belum pernah presiden mengalami seperti pengalaman dia. Banyak ketua-ketua partai menyerahkan dirinya kepada dia. Tergantung Bapak Presiden. Kata Prabowo, kalau Bapak Presiden izinkan saya maju, saya maju. Tergantung Bapak Presiden, kata Erlangga. Yang lain-lain juga mengatakan itu. Itu nggak pernah dialami Soeharto, nggak pernah dialami Soekarno, nggak pernah dialami presiden setelah itu. Gitu. Apa jadi besar kepala Jokowi atau kemudian gerasa gerusu? Enggak juga. Mau suka-suka hatinya? Enggak juga. Paling dia canda-candai waktu ulang tahun. Itu Golkar. Mana Luhut kenapa nggak baju kuning? Kau batu baramu Rizal udah apa? Paling gitu-gituin sama dia. Hati-hati milih pilot, ya kan? Jangan ini. Dia nggak ada beban, nggak ada komplikasi. Apalah, cantik lah itu mainnya itu gitu loh. Itu yang saya bilang tadi ban hitam QQ gitu. Jadi ini adalah sosok yang matang di dunia. Iya dong, sangat matang dulu. 2 periode, iya kan? Yang dilawan gak main-main, iya kan? Yang dilawan boys bukan orang sembarang gitu loh. Jadi dalam hal ini artinya kita nggak usah banyak berteori-teori atau berkomentar segala macam. Kita bisa melihat dalam bukti kenyataan. Gitu loh. Opung, tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi itu kan sangat tinggi. Ya. Bahkan beberapa survei menyebut dari rata-rata 78 sampai 82%. Banyak pihak yang menurut para analis politik berharap mendapat efek elektoral dari seorang Presiden Jokowi. Itu yang menjadi alasan kenapa ada baliho baca pres seperti Pak Prabowo misalnya, ada baliho yang menunjukkan kedekatan dengan Pak Jokowi. Bagaimana PDIP sendiri melihat peristiwa ini? Ada baca pres lain baca pres PDIP yang juga saya tidak tahu apakah mengesankan atau dikesankan dekat dengan Pak Jokowi. Kalau saya dapat kesempatan dekat dengan Prabowo atau dibikin jadi penasehat Prabowo, saya akan sarankan jangan bikin itu gambar Jokowi di samping baliho di samping dia. Karena menunjukkan ketidakpercayaan diri. Tergantung kepada orang, harus di backup orang. Gitu loh. Kalau aku ya kasih advice, jangan. Tapi kalau hakim menghendaki, tambah banyak bikin. Gitu loh. Wah, di mana-mana lagi bikin. Begitu kuatnya, hebatnya rupanya Jokowi ini. Harus diapain dia, gitu loh. Jadi ini aku nalar aja, common sense saja, gitu loh. Di satu pihak aku lihat itu, wah ini kurang banyak ini. Kok hanya sekitar Gelora Bung Karno sama bypass ke Tanjung Priok sana, kurang rame ini. Loh kenapa kau gitu Pan?
Iya dong. Ini kan pamer ketidakmampuan kepercayaan diri. Harus ditopang Jokowi gitu. Bisa ke sana ininya. Gitu loh. Tapi kalau pendapat publik kemudian atau setidak-tidaknya sejumlah kader Gerindra mengatakan atau mencoba menarasikan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat dekat? Ya pasti dekat lah. Orang dia pembantunya kok. Apa tuh? Tapi apakah itu artinya menjauhkan kedekatan Pak Jokowi atau hubungan Pak Jokowi dengan Ganjar Pranowo? Ya dari segi jabatannya memang jauh, satu gubernur satu menhan, ya kan. Soal kedekatan emosional. Gubernur itu lebih dekat emosional ke Mendagri gitu loh, bukan ke menhan. Nggak pas gitu loh. Nggak ada relevansi, nggak ada kaitannya untuk dibanding-bandingkan gitu loh. Jadi ini harus dilihat lebih sederhana. Artinya, tapi kalau mau dibikin ruwet bisa bikin ruwet. Dalam arti? Dalam arti kata, ya itu tadi bahwa teken perjanjian berarti sekarang ngapain kita pilih Ganjar? Karena dia sudah dikerangkeng, sudah diinikan. Kenapa kita pilih Ganjar? Dia petugas partai. Wow. Kenapa kita inikan tuh? Jadi dibuat yang menyesatkan gitu loh, mendiskreditkan. Menurut Opung siapa yang membuat itu? Ya biasa lah, lawan politik lah. Yang lawan tidak politik senang. yang mana? Hah? Lawan politik yang mana? Lawan politik yang tidak suka Ganjar maju, yang tidak suka Ganjar menang. Nah, siapa yang mengklaim dirinya itu? Kami memang anti, itulah dia gitu loh. Gampang aja nangkapnya gitu loh. Banyak tentu yang mau bertanya, apakah kapan terakhir seorang Pandan Ababan ngobrol dengan Pak Jokowi dan mendapat jawaban setidaknya yang menjadi hari-hari ini menjadi pertanyaan publik. Kapan Opung bertemu Pak Jokowi dan ngobrol intens? Karena banyak sekali kesempatan, bahkan kan tadi cerita ya, ajudan kalau dapat telepon tuh mau bertemu Opung maksimal 3 hari sudah dapat jadwalnya. Kapan terakhir ketemu? Itu dulu. Itu dulu. Ada periode yang dinikmati Prabowo dengan Jokowi sekarang, aku pernah nikmati. Jadi kalaupun kulihat kedekatan digambarkan sekarang Jokowi dengan Prabowo, ke sawah lah, nanam apalah, kemudian ke rumah sakit di PIK lah, itu hampir sama dengan pengalamanku. Gitu loh. Kalau lagi dia senang, bukan main, ajudan, jangan lewat 3 hari, Papa Anda. Pramono Anom, aduh Pan, jangan terlalu lama-lama lah, sidang kabinet tertunda. Karena aku udah alami yang itu gitu loh. Jadi kuliah dia sekarang biasa-biasa aja, itulah gayanya Jokowi. Kalau lagi senang dia, gitu loh. Jadi tidak bisa kemudian ambil. Kenapa aku berani ambil kesimpulan dia tidak ini? Moga-moga siaran kita ini dengar Jokowi, karena dia betul-betul meyakinkan saya Ganjar jauh-jauh hari, jauh sebelum keputusan Ibu Mega, bahwa dia mendukung Ganjar, bahwa dia membantu Ganjar, bahwa dia menopang Ganjar, membimbing Ganjar, memenangkan Ganjar, gitu. Jadi ada 2 pertanyaan Opung. Satu ya, paling utama, bagaimana sebenarnya hubungan Presiden Jokowi dengan Bu Mega saat ini, sehingga kemudian ada pertanyaan besarnya. Seberapa solid PDIP memenangkan Ganjar Pranowo? Ya, sangat solid lah. Ada nggak riak-riak di PD Perjuangan yang tidak mendukung Ganjar? Kata orang dari luar ada. Yang mana lah itu? Di mana lah itu? Itu tadi yang saya sebutkan. Di Kebumen, di Wonogiri, di mana? Coba di mana? Nggak ada. Totally. Semua ke Ganjar. Malah sekarang yang kayak jamur relawan-relawan, yang ada juga orang-orang partai di situ. So, apa lagi? Opung nggak mau datang ke Pak Jokowi dan mau nanya langsung gitu? Gitu aja, nggak usah ketemu, udah tenaga batin kok. Jauh. Artinya begini ya, aku berdasarkan pengalaman dengan beliau, diskusi dengan beliau, kenal karakter beliau, itu dia betul-betul punya kepribadian yang kuat
dan tidak gampang terombang-ambing. Gitu loh. Jadi saya tidak melihat 1 milimeter pun dia dalam rangka Pilpres ya, dia ke Prabowo. Opung sangat yakin itu? Sangat yakin, sangat hakul yakin. Apa dasar saya? Pengenalan saya terhadap dia. Pengalaman saya terhadap dia. Gitu. Saya juga artinya beberapa kali juga terlibat dalam urusan-urusan yang sangat pribadi. Misalnya antara lain contoh waktu hubungan dia dengan JK. Artinya dia minta ke saya, Panda, jembatani saya ya, komunikasi dengan JK. Itu saya lakukan. Sampai kemudian puas aku waktu kita ngomong di Bogor, udah gimana? Udah setahun lebih hubungan Pak Jokowi dengan dia bikin tangannya gini. Kami dua sudah seperti ini. Oh, ingat itu malam-malam itu. Sangat solid, iya, sangat kompak solid. Ya ketika itu. Ini periode pertama ya? Iya, iya. Ya, waktu itu masih kuingat lagi. Pas Pampres waktu itu Andika, dia yang ngantar aku ke mobil, kemudian ajudan waktu itu Sigit, yang Kapolri sekarang. Ingat betul aku waktu itu. Karena kami ngomong sampai malam, dia antar aku ke mobil, dia ceritain bagaimana kerisauan dia, bagaimana keapaan dia dalam hubungannya dengan JK. Ya, Opung, ada satu hal juga yang mau saya konfirmasi pada Opung sebagai bagian dari sejarah PDI Perjuangan yang membidani lahirnya PDI Perjuangan dan membersamai seorang Megawati Soekarno Putri hingga menjadi ketua umum PDIP. Banyak, tidak sedikit yang menyebut atau yang berpandangan tepatnya, Opung, bahwa PDIP adalah partai yang sombong. Itu benar atau tidak? Nggak ada tuh bakat sombong. Berdasar atau tidak? Nggak berdasar, apa yang disombongin. Tapi kalau memang udah negative thinking atau anti atau apa macam-macam lah, sombong lah, apalah gitu kan. Dan itu konsumsi-konsumsi yang menarik dan menarik untuk seksi untuk orang yang membenci. Loh, harus ada dong amunisi membenci. Kenapa kau benci? Sombong gitu kan. Kenapa kau benci? Tinggi hati gitu. Kenapa kau benci? Wah, lagunya gitu. Jadi kalau ditanya ke Opung sebagai bagian dari internal PDIP, seberapa baik sih hubungan PDIP dengan partai-partai lain? Bagus hubungannya. Tolak ukurnya? Komunikasinya jalan baik, nggak banyak dan banyak komunikasi-komunikasi yang dilakukan. Dan kemudian terus terang aja partai ini berterima kasih punya seorang sekjen yang brilian. Biasanya sekjen itu satu periode, dulu Cahyokumolo, Pramono Anum segala. Dan kemudian waktu tim kampanye nasional TKN, ketuanya kan si ini Erik, dia jadi menteri. Sekretarisnya si Pramono, seharusnya dia jadi menteri. Bendaranya Trenggono, udah jadi menteri. Seharusnya dia, Mega nggak kasih dia jadi menteri. Pegang itu lagi sekjen. Karena selama kesekjenannya Hasto, partai ini betul-betul solid, kuat, lebih ini lagi, terorganisir. Dialah tangan kanannya daripada Mega gitu loh. Maka Mega nggak mau lepaskan dia, gitu loh. Belakangan ada peristiwa besar banyak yang memberi judul ya, media-media memberi judul ini era baru hubungan PDIP dengan Partai Demokrat. Pasca pertemuan Mbak Puan Maharani dengan Mas Ahaye, Opung. Kalau Opung sendiri melihat, karena Opung yang juga menjalani dan menjadi bagian banyak hal yang diceritakan oleh Opung di buku mengenai hubungan seorang Megawati Soekarno Putri dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dan saat ini ada Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono yang memulai sejarah baru. Dari kacamata Opung, apa maknanya? Maknanya generasi yang baru membuat suasana lebih baru, kita harus mendukung dong, menyokong, gembira dong. Tidak mewariskan permusuhan itu. Kalau ada yang menilai bahwa itu adalah upaya PDIP menggoda Partai Demokrat untuk meninggalkan KPP? Suka-suka hati lah. Macam-macam tafsir itu. Banyak kali, kurang canggih lagi tafsirnya itu. Ada lagi tafsir yang lain. Kalau begitu, kok sampai menggoda. Ngajak komplotan sekali, kenapa menggoda gitu loh. Tapi kita melihat adanya komunikasi ini, perasaan kebangsaan, kenusantaraan, keinian, senanglah kita. Ya. Dan aku lihat mimiknya Puan, ekspresinya dia, aku dapat konfirmasi Mega tidak
menanamkan ke dia benih ketidaksukaan kepada SBY keluarganya. Plus kulihat siapa itu? Si apa? Tanpa beban. Iya, tanpa beban, ya kan? Ini dari kacamata Pandana Beban yang telah menjadi bagian dari karena gini, keluarga Bu Mega. Aku bukan sekeluarga aja, aku lihat, aku kenal Puan dari mulai anak-anak, artinya dari mulai mahasiswa, dari mulai apa tahu. Kemudian dia bagaimana dan papanya juga menitipkan ke saya, Panda kau bantu Puan ya, kau ini Puan gitu loh. Dan dia titipkan ke beberapa teman-teman akrab dia gitu loh. Jadi kita begitu kuliah ekspresinya, saya senang. Kita ingin juga lebih rukun, lebih baik lagi dari generasi ke generasi ke bawah gitu loh. Ya, Opung, ini pertanyaan terakhir saya. Jadi kalau ditanya atau ada yang bertanya kepada Opung, termasuk saya mewakili pemirsa malam ini, siapa yang di hati Jokowi? Di hati? Siapa di hati Jokowi? Ganjar Pranowo? Iriana. Prabowo Subianto? Mana? Dalam konteks Pilpres. Kalau soal Ibu Iriana nggak ada yang memperdebatkan itu. Tetapi apakah benar yang di hati Pak Jokowi itu siapa? Ini kan masih banyak yang, kalau kata Opung tadi, sesat untuk menafsirkan berbagai hal, berbagai peristiwa yang terjadi. Kalau ditanya ke Opung, siapa yang di hati Presiden Jokowi? Ganjar Pranowo. Nggak ngarang-ngarang itu, nggak berasumsi, nggak berilusi. Itu betul-betul bukan by design, memang history, kesejarahan, ke bukti-bukti perjalanan dan bangunan yang ditopang, ya memang Ganjar. Kenapa bukan Prabowo Subianto? Prabowo Subianto, iya pembantunya itu. Ya, ada hal yang membuat Opung yakin kenapa bukan Prabowo Subianto? Kenapa bukan dia? Sudah lebih dulu Ganjar dideklarasikan. Dan PDI Perjuangan satu partai lagi dengan Jokowi gitu loh. Sangat tidak masuk di akal kemudian ada melihat Jokowi tidak memilih, mendukung, menyokong Ganjar. Boleh ada berpikiran, berasumsi seperti itu dan sebagainya, kita cuma ampunilah dia Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dikatakan gitu loh. Ya doa lah, iya kan. Artinya itu betul-betul tersesat gitu loh. Kesesatannya disengaja maupun tidak disengaja? Ada yang memang sudah senang dia, ada yang suka tersesat. Kalau nggak dicari kesesatan gitu loh. Tapi terus terang saya kembali tegaskan bahwa Ganjar Pranowo adalah pilihan atau daripada Jokowi. Dan dia ikut bertanggung jawab memutuskan itu bersama Mega dalam pertemuan di Batu Tulis. Jadi tidak bisa juga cuci tangan. Dia juga ikut memutuskan, gitu. Dan dia ikut juga meyakinkan, loh, Ibu Megawati. Itu aku tahu tuh proses itu. Terus tiba-tiba sekarang dia ini, ya nggak masuk di akal. Baik. Opung, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sejam di obrolan malam. Ya. Sehat selalu. Saya amazed sekali karena usia kita terpaut 44 tahun. Iya, terima kasih. Tapi Opung sangat luar biasa masih menjawab pertanyaan saya yang banyak hal dan masih diingat semua peristiwa yang pernah Opung jalani sebagai bagian dari sejarah. Opung, terima kasih, saya selalu terima kasih sudah hadir di obrolan malam. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Saya Christian Grich, terima kasih. Sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.